karena kebaikan hati-Mu. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Biarlah dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah, terutama dalam menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam saat kami menerima firman Tuhan, kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka pagi hari ini Tuhan, layakanlah setiap kehidupan kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, mengurapi setiap kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka perjalanan sidang jemaat Tuhan menuju ke tempat ini juga tolong dan boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami dapat bersama-sama untuk bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang ingin mengganggu kami saat kami beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari menghancurkan segala pekerjaan iblis setan, biarlah otoritas Allah yang hadir di tengah-tengah kami memberkati dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mulai dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati setengah tahun di tahun 2025 ini, dan kita ada di minggu pertama pada bulan yang ke-7. Ya, tidak mudah untuk kita melewati semua ini, tetapi kalau kita masih bisa bertahan sampai pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Pagi hari ini mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar pujian ini, ya, karena pujian ini begitu indah kalau kita naikkan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita naikkan pujian ini, terima kasih, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, tetapi biarlah ungkapan rasa terima kasih itu terus ada dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, terima kasih Tuhan.
banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kalau kita percaya pada janji Tuhan, ya, dalam kesesakan kita percaya bahwa janji Tuhan yang menjadi penghiburan kita akan menguatkan kita untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Mari kita sambung pujian kita mau bersukacita pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kita, memampukan kita untuk terus bertahan. Hatiku percaya. Hallelujah.
begitu baik dalam kehidupan kita, ya. Biarlah hati kita terus mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kesempatan pagi hari ini akan berikan untuk Sangkor untuk menaikkan pujiannya. Kita ulangi dengan pujian ini dan waktu dan tempat dipersilakan.
Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari Sangko. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan akan pujian sorak hosana dan pekerjaan Tuhan di jalan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka segala roh yang datang dari surga akan memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati setiap orang percaya, dan memenuhi semua orang untuk kami boleh berada dalam lingkaran kasih mempelai. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila terjadi iblis setan yang mau mengganggu, saat kami menolaknya di dalam nama Yesus. Otoritas Allah turun atas kami yang memberikan kami kesempatan untuk berubah dan berbuah-buah. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman. Amin. Puji Tuhan, saya menyampaikan pada kita shalom, dan kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita sudah melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan di tengah dunia yang tidak pasti. Kita sedang diperhadapkan pada satu harapan yang lebih baik. Ya, karena Alkitab berkata bahwa dunia tidak selamanya ada, dunia tidak selamanya tidak kekal, dan dunia semakin hari semakin buruk. Jadi ada satu kemajuan yang dibuat oleh manusia, yaitu manusia menciptakan teknologi untuk membantu manusia bekerja, tetapi kemudian satu sisi yang lain manusia sedang kehilangan lapangan pekerjaan. Jadi secara sistem maka akan mengarah pada satu kekuatan yang besar, dan itulah kondisi dunia saat ini. Gereja seperti apa? Gereja tetap memberitakan firman dalam dunia baik maupun tidak baik. Gereja tetap menyampaikan firman Allah dalam kondisi apapun, karena firman Allah adalah satu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita tetap akan belajar. Pada hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang sadar dan bertobat. Dan puji Tuhan, respon di jemaat juga pasti, dan juga perhatikan di link YouTube kita juga responnya, penontonnya juga cukup banyak, dan kita ingin agar pelayanan ini tidak sampai pada kita saja. Karena itu untuk mengantisipasi sebenarnya gereja, agar gereja tidak kehilangan orang, ini bahasa umumnya, maka kita harus melakukan pelayanan online. Pelayanan online itu menjangkau manusia dimanapun yang bisa mengakses YouTube kita, dan jika hari ini bisa disiarkan secara langsung, saya menyampaikan kepada setiap orang yang sedang mengikutinya, sampaikan selamat beribadah bersama dengan kami. Jika Bapak Ibu mengikuti ibadah secara tunda, maka juga akan sama nilai dan manfaatnya untuk satu pertumbuhan dan kebangunan rohani. Kita bersama membuka Alkitab kita di dalam rumah Roma, bukan rumah Roma, pasal 12 ayat 1. Ya. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadah yang sejati. Saya ambil di kalimat terakhir adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati itu peruntukannya untuk Tuhan, saudara. Ibadah yang sejati itu ya adalah satu metode untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Lalu juga dikenal dalam sastra umum ya, metodologi yang membawa kita untuk kembali kepada Allah. Nah, bagaimana ibadah kita? Ibadah kita akan menghadirkan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang takut Tuhan. Seringkali pertobatan itu hanya berakhir pada satu konsep gereja, tetapi tidak ya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Seringkali konsep pertobatan itu hanya menjadi simbol, ya, slogan, tetapi tanpa kita maknai bahwa pertobatan itu adalah esensi ibadah yang sejati. Jadi kalau kita bertobat, itu adalah ibadah kita. Kalau kita melayani, berkorban, saudara, adalah ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan. Ibadah itu ya memiliki makna yang luas. Karena kalau kita berbicara, tidak hanya berbicara tentang liturgi, tidak hanya berbicara tentang seremonial, tetapi ibadah itu adalah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, bahwa ini adalah ibadah pelayanan yang saya akan kerjakan. Baik, saudara, kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Silakan. Katanya kepada mereka semua, Ya, setiap orang yang mau mengikut setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menangkal diri, dia harus menyangkal dirinya. Ini terus memikul salibnya setiap hari, dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah pesan Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku. Karena kalau kita berbicara tentang mengikut Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari segala konsekuensi yang harus kita hadapi, yang disebut dengan memikul salib. Jangan sampai saudara bayangkan memikul salib yang ada di Yerusalem. Ya, kalau kita pergi ke Yerusalem, ada ritual Via Dolorosa, memikul salib itu. Tetapi salib sudah disiapkan oleh Kiai, dan itu kita pikul. Itu juga disewa, saudara ya. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana orang mengaplikasikan Injil, nah sekarang apa makna memikul salib? Memikul salib itu adalah pergumulan. Dia harus memikul salibnya setiap hari. Apakah saudara menghadapi pergumulan setiap hari? Halo? Ada ya? Semua menghadapi pergumulan setiap hari. Ya, ada pergumulan. Pergumulan itu, saudara, adalah ya ruang di mana kita harus berjuang untuk mencapai tujuan kita mengikut Tuhan. Maka itu kita memikul salib yang bukanlah sekedar retorika, tetapi memikul salib adalah praktek nyata dalam kehidupan orang percaya, agar setiap salib yang kita pikul benar-benar menjadi
berarti di dalam kehidupan kita, benar-benar bermakna 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. ya, Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. ia akan menyelamatkan. Barang siapa kehilangan nyawanya, ya, karena aku, ia akan menyelamatkan. Jadi kita sampai pada benar-benar hampir kehilangan nyawa. Kita dikenal sebagai domba gembalaan Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa domba-dombaku akan kuberikan apa? Nyawaku. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Apa makna pemberian nyawa itu? Adalah satu konsep perlindungan, satu konsep pembelaan, satu konsep pertolongan, satu konsep jaminan bahwa kita di dalam Tuhan, kita akan diberikan kehidupan 25. Tapi apa gunanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? atau tetap ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Ya, anak manusia juga akan malu karena orang itu. teruskan. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Ya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. ini berbicara kepada murid-muridnya, dan jangan sampai kemudian kita berpikir, ya, bahwa kita akan melakukan hal yang sama. Tentu ini mengandung unsur nubuatan yang tidak mati sebelum mereka melihat kemuliaan kerajaan Allah. Artinya yang hidup sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ada ini di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, pada saat kami baca kekala yang terakhir, orang-orang, ya, akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami perubahan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemudian kita berbicara tentang nyawa, nyawa itu adalah kehidupan, dan setiap orang yang bernyawa, ia akan mentaati Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang menjalankan ibadah dan pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, tidak terhenti, tidak hanya sekali. Ya, jadi hari ini kita bertobat, besok kita pelihara untuk bertobat lagi. Artinya kita tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah yang pernah ada. Ya, karena itu ibadah yang sejati adalah konsep yang harus kita laksanakan secara konsisten. Kita lakukan, kita kerjakan. Untuk apa? Agar setiap ibadah yang kita kerjakan benar-benar berkenan kepada Tuhan, benar-benar untuk Tuhan. Jadi hubungan antara manusia dan Allah sedang dibangun, bahkan sudah dibangun di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib. Tetapi sarana yang kita pakai untuk membangun hubungan kita dengan Allah adalah dengan cara kita beribadah. Karena itu disebut kita sedang membangun hubungan kita dengan Allah dalam konsep persatuan tubuh Kristus yang akan menjadi mempelai Tuhan. Jadi itu satu
tindakan sekali, bukan satu kali aja. Ibadah bukan satu kali. Karena itu sebenarnya kita tidak mengenal konsep ibadah yang hanya sampai pada Sabat sekali seminggu, tetapi bila perlu tiap-tiap hari. Dan yang baru kita bisa kerjakan adalah 3 macam, bukan 3 kali. Ya, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa penyembahan, dan kemudian ibadah minggu. Juga ada ibadah pemuda, ada ibadah doa puasa yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Untuk tetap membangun hubungan kita dengan Allah secara berkesinambungan. Tidak boleh terputus, karena itu tidak ada satu wadah untuk dapat memutuskan manusia dengan Allah. Karena yang saudara pakai saat ini adalah napas yang dari Allah. Yang saudara pakai bergerak adalah napas yang diberikan Tuhan. Yang saudara pakai dalam bekerja adalah kekuatan yang dari Tuhan. Saudara bahagia itu juga diciptakan oleh Tuhan dalam diri kita. Karena itu setiap perilaku yang salah, mari kita sama-sama tinggalkan dan kita mengiring Yesus sejauh. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus mampu menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Jadi kadang kita ini saudara, ya kalau kita berbicara tentang Kristus dalam ketuhanan, kita tidak ada kepentingan sedikit pun. Pendeta berkhotbah, ya berkhotbah, harus berkhotbah sesuai firman Tuhan. Ya karena itu dan konsep berkhotbah yang cukup membaca ayat itu dia punya keyakinan seperti itu. Atau butuh penjelasan tambahan. Ya, saudara, sekali saya bertemu dengan seseorang yang artinya cukup mempedulikan lingkungan gereja. Dia bilang, kenapa orang Pentakosta hanya hafal ayat dalam berkhotbah? Ya, sebenarnya itu bukan semua. Ya, itu berbagai cara untuk memberitakan Injil. Dan saya berkata bahwa saya tidak masuk dalam aliran itu, tetapi dalam berkhotbah kita harus menguraikan firman, kita menyampaikan tujuannya, dan kemudian kita dapat mengaplikasikan dalam diri kita. Jadi kegagalan seorang pengkhotbah adalah bukan saat orang tidak mengerti firman Allah, tetapi kegagalan seorang pengkhotbah adalah pengkhotbah tidak mampu melakukan apa yang sedang diajarkan. Itu kegagalan. Jadi kalau kita hanya pandai ya berkhotbah, berpidato dan lain sebagainya, jadi ya itu merupakan satu tantangan. Tetapi kegagalan yang terbesar adalah saat seorang pengkhotbah tidak mampu mengerjakan apa yang ia sedang ajarkan. Karena firman Allah ini bukan sekedar teori. Firman Allah ini bukan sekedar perkataan manusia, tetapi firman Allah ini adalah perkataan Allah yang harus kita kerjakan secara terus-menerus selama kita hidup, saudara. Kita kerjakan. Karena itu, saudara datang dari rumah untuk beribadah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendengar firman Allah, untuk dinasihati, untuk diingatkan, untuk diajarkan kebenaran firman Allah. Dan akan berlaku sama. Kegagalan orang yang mendengar firman Allah adalah saat orang itu tidak mampu melakukan apa yang sedang dia dengar. Kita tidak mau menjadi Kristen yang gagal. Kita tidak mau menjadi hamba Tuhan yang gagal. Kita tidak mau menjadi pelayan yang gagal. Tetapi mari kita bersama melakukan firman Allah agar firman ini tetap berkelanjutan, tetap berkesinambungan, tetap berlanjut sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Ya, dan orang percaya harus terus menerus membaharui hati dan membaharui pikiran. Membaharui hati dan pikiran adalah hal yang sama sulitnya. Karena itu kita harus sampai pada mempraktekkan ini.
saya mempraktekkan firman, kita semua kita lakukan firman itu, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang mampu menyangkal diri setiap hari. Itulah yang disebut dengan proses pertobatan. Proses pertobatan setiap hari. Ya. Setiap hari kita harus dibaharui. Setiap hari kita mendengar firman Allah. Apa yang harus dibaharui? Setiap hari manusia jatuh dalam dosa. Ya. Apakah itu karena pikiran? Apakah itu karena hatinya? Apakah itu karena pengaruh lingkungan? Apakah karena sesuatu hal? Tetapi dua anak kunci yang bisa menjerumuskan kita pada satu lingkaran dosa adalah pikiran dan hati. Maka itu anak Tuhan harus mampu menata cara berpikir. Cara berpikir. Kita harus dapat menata cara kita berpikir di dalam alam sadar atau tidak. Kalau kita tidak mampu menata cara kita berpikir, maka kita sama seperti keledai yang melepas kandang, ya, bebas, dia mau berbuat seenaknya. Karena itu sebenarnya dalam konsep penggembalaan, ya, yang diusahakan untuk digembalakan adalah, ya, bukan tubuhnya, tetapi mulai dari pikirannya. Pertobatan dalam pemikiran itu yang disebut dengan metanoia, berubah. Nah, karena itu kita harus menjaga hati kita harus menjaga pikiran kita agar kita tetap mengalami pertobatan setiap hari dan setiap hari. Ya, enak saudara kalau setiap hari kita berubah dalam arti bukan simsalabim, berubah bukan. Ya, tetapi perubahan yang saya maksud adalah ia harus memikirkan ke arah perubahan yang lebih baik, bukan berpikir secara mundur. Ya, dia harus berpikir pada arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik yang dimaksud di situ adalah perubahan di mana manusia tetap mencintai Allah, tetap beribadah. Karena itu di setiap ibadah kita diberikan ruang untuk apa? Mengaku dosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. ke-8 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ia berada. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dalam ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi kita melihat di situ satu perubahan, satu konsep di mana manusia harus sampai pada titik sadar. Titik sadar itu yang dimaksud adalah titik di mana manusia harus berubah. Manusia harus aktif balik. Maka kalau orang menyadari diri, menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya, ia harus mengerti ini. Dia harus mengerti. Dia menyadari di mana letak kekurangan dan kelemahan. Maka dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi saya ingin mengajak kita untuk sampai pada itu. Itu yang disebut dengan sadar. Ya, sadar. Contoh kita mendidik anak kita, lalu anak kita itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak sadar, dan dia mulai
berdusta, berdusta atau berbohong sama. Ya, kita akan selidiki apakah dia lakukan dalam sadar atau tidak. Ayo sadar, berbicara jujur dan lain sebagainya. Artinya kita sedang menggali informasi bahwa orang itu harus melakukan segala sesuatu dalam kondisi alam sadar yang sehat. Itu setiap orang yang membuat pernyataan, saudara, ya, pernyataan apapun, ya, di kalimat terakhir di bawah ditulis apa? Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, tanpa paksaan oleh pihak manapun. Jadi itu berlaku baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Jadi kehidupan sehari-hari sebenarnya dimonitoring oleh alam sadar kita. Kita mau kemana, kita mau lakukan apa, kita mau berbuat ini dan itu, sampai pada titik sadar di mana kita harus mengaku, saya mau mengaku saya telah berbuat dosa. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat Jika dosa, kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman Allah tidak ada dalam kita. nah, kalau kita berkata saya tidak berdosa, maka kita membuat dia Allah menjadi pendusta. Artinya manusia tanpa dosa itu mustahil, tidak mungkin. Manusia tanpa perbuatan dosa itu tidak mungkin. Apakah berpotensi manusia berbuat dosa setiap hari? Sangat bisa. Siapapun, pendeta manusia, ibu pendeta manusia, mau dibolak-balik gembala manusia, ibu gembala, sama. Tetapi di mana kemampuan kita juga harus mampu setiap hari minta ampun kepada Tuhan. Kapan kita minta ampun kepada Tuhan? Setiap kita mungkin bangun pagi berdoa, ya Tuhan terima kasih, ampuni kami jika kami salah. Tidur juga demikian, Tuhan terima kasih telah menyertai kami sepanjang hari. Ampuni kami jika kami salah dalam satu hari ini. Dan kalau saudara sepanjang tahun tidak pernah beribadah, maka tumpuklah kesalahan menjadi tertumpuk. Ayo ke gereja, aduh saya malu. Malu dengan siapa? Aduh saya banyak alasan kalau urusan di gereja ini, saudara. Banyak alasan. Ya, saya malu ketemu dengan pendeta, nanti saya malu dengan ini, dengan ibu pendeta. Oh, nanti saya malu dengan teman yang satu itu. Gitu, itu juga bisa menjadi celah, saudara. Karena itu ke gereja kita tidak boleh merasa minder. Amin. 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 Kita tidak boleh minder. Kita ke gereja menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Ya, Tuhan tidak tanya kau pakai sepatu apa, harga berapa, warnanya apa, tidak ditanya seperti itu. Yang sedang kau bawa adalah apa? Dua hal tadi, hati dan pikiran kita. Tuhan, hati. Ya, kalau orang yang selalu lihat dosa, sebenarnya selalu lihat dosa. Oh, kekurangannya begini, kekurangannya begitu. Oh, begini dia begitu dan siapa? Manusia. Tapi kalau Tuhan lihat saat engkau sedang berada di titik terendah sekali. Tuhan tahu saat engkau berada dalam kelam. Tuhan tahu saat engkau berada dalam lingkaran persoalan. Tuhan tahu saat engkau berada di titik kelemahan dan kejatuhan. Karena ini saya katakan bahwa titik lemahnya manusia itu ada di pikiran. Nah, sekarang pikiran ini kita bawa untuk berubah. Pikiran ini kita bawa untuk Tuhan. Pikiran ini kita pakai untuk Tuhan. Saya senang sekali melihat anak-anak muda semangat memainkan musik, sudah ya dalam keadaan terbatas, kita berusaha memberdayakan agar apa? Agar ke arah lebih baik. Ya, ke arah lebih baik. Sehingga menyanyi dengan
luar biasa, bekerja sama jemaat, ya, untuk Tuhan. Ya. Jadi untuk apa? Untuk kita dapat benar-benar merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini hanyalah untuk Tuhan, dan pikiran kita, hati kita pulang dari gereja dengan damai sejahtera. Kalau pulang dari gereja nanti harus dalam damai sejahtera. Amin. Jangan sampai begitu masuk di pintu mobil, kok bilang sama kita, ya, masa saya buat bayaran? Udah ada. Karena itu saudara ya, benar-benar hati kita itu kita jaga. Katakanlah bahwa saat ini kita dalam ketidaktahuan, tapi Tuhan sedang menyelidiki hati kita lewat perkataan firman, dan itu seringkali terjadi. Ada miskomunikasi, ya, ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi, dan kemudian kita simpulkan menuduh orang untuk membocorkan rahasia. Ya, baik. Yakobus 5 ayatnya ke-16. Yakobus pasal 5 ayatnya ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, supaya kamu sembuh. Ini orang yang mampu mengaku dosa, ia akan disembuhkan Tuhan. Dari apa? Dari sakit hati dan dari pikiran yang jorok, kotor. Mengaku dosa. Ya, karena itu kadang kalau selalu berasumsi, orang dikatakan apa? Ya, sucikan, cuci pikiranmu dulu. Saya tidak begitu. Karena apa? Karena pikiran selalu berasumsi negatif, selalu memikirkan orang lain, selalu berpikir orang lain salah, selalu berpikir orang lain begini, tanpa kita berpikir bahwa kita sedang diamati oleh berjuta mata untuk melihat kekurangan kita, untuk melihat keadaan kita, untuk melihat perilaku kita, untuk melihat segala situasi yang kita kerjakan. Kemarin masing-masing kita mengaku dosa. Saudara mengaku dosa bukan kepada si A si B, tetapi mengaku kepada Tuhan. Pikiran saya selama ini terlalu berasumsi. Pikiran saya melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ya, hendaklah kamu mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh itu sehat. Karena itu kita bersama-sama akan melihat kebenaran-kebenaran firman Allah hari ini. Kita ingin melihat bahwa di mana celah kelemahan kita. Saudara, tidak perlu sampaikan kepada kekurangan saya itu ini, saya itu tidak bisa simpan rahasia. Yaitu, ya sebenarnya itu bukan kekurangan ya. Ya, kalau orang sudah begitu, saudara jangan pernah kasih rahasia sama dia. Ya, terbuka dia. Ya, kalau kekurangan saya tidak bisa menyimpan uang, wah itu tidak bisa dipercaya. Ya, karena segala informasi yang kita terima kita simpan, baik yang baik maupun informasi yang buruk. Agar apa? Kita menjadi tertib. Ya, kita tertib. Kita mengalami pembaharuan dan kita berubah pada satu arah yang lebih baik. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana orang yang berubah adalah orang yang dapat mengerti kehendak Allah. Terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. dia mengerti apa yang berkenan kepada Allah, dan dia mengerti mana yang baik dan mana yang sempurna. Wah, sempurna itu. Sempurna itu tanpa celah. Mempelai Tuhan sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi tanpa celah. Berarti tidak boleh kita ambil di kalimat terakhir semata, tetapi kita harus berubah. Ya, berubah, bermetamorfosis pada satu peradaban baru untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam hal apa? Dalam hal akal, budi pekerti. Maka itu dalam kelompok berpikir, saudara, dikelompokkan. Oh, ini mampu berpikir, ini tidak bisa, ini. Ya, oh ini bisa menyelesaikan masalah, ini tidak bisa. Oh ini sulit mencerna informasi. Oh ini segala informasi yang dia terima dia bocorkan. Oh ini seperti penyiar. Dan tidak semua orang bisa jadi penyiar itu, sudah. Begitu informasi masuk di meja, dia tinggal baca saja. Ya. Karena apa? Itu tidak semua orang jadi wartawan. Ya, kalau ada wartawan tanpa gaji, ya, saudara. Tidak semua orang bisa jadi pendeta, walaupun bisa berkhotbah. Tidak semua orang bisa duduk pada tempat-tempat strategis. Karena apa? Itu semua diukur dari kemampuan kita mengerjakan sesuatu. Karena itu perubahan mulai dari mana? Dimulai dari kita berpikir. Jadi alam sadar yang membawa pada perubahan, lalu perubahan akan memetakan ya mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang dipetakan di situ nanti. Kalau saudara belum, maka berubahlah. Saya ingin berubah pada arah yang lebih baik. Ditindaklanjuti dengan apa? Ditindaklanjuti dengan mau setia beribadah. Setia, kita setia. Tidak lanjut dengan apa? Setia melayani. Ditindaklanjuti dengan apa? Ikut, ya, memberitakan firman Allah. Jadi itu adalah tingkatan, dan akhir dari semuanya adalah melakukan firman. Pengkhotbah melakukan firman, imam-imam melakukan firman Allah, guru sekolah minggu melakukan firman Allah, sidang jemaat melakukan firman Allah. Ya, siapa lagi? Konselor, song leader, ya, pemain musik semua melakukan firman Allah. Akan terjadi pengurapan yang besar kalau kita dalam satu kelompok kecil ini melakukan firman Allah. Itu ending dari segala apa yang kita kerjakan, disertai dengan rasa takut kepada Tuhan, disertai dengan rasa tunduk dan taat kepada Allah, maka kita mau setia melayani Tuhan, setia berdoa itu pribadi, ya, setia mendengar firman Tuhan itu pribadi, setia melakukan firman juga pribadi. Setiap orang dia harus mampu melakukan firman Allah. Di mana letak kelemahan kita? Di situ suatu saat Tuhan akan uji kita di dalam bidang itu, sudah. Bidang contohnya kesabaran yang mungkin belum akan diuji suatu saat nanti, atau ketidakjujuran akan diuji, atau apalagi suka berbicara kotor. Karena di gereja rohani, ya, tapi di luar, wah, bicara kotor. Dan kita pantau anak-anak itu, ya, sekali di depan kita, ya, baik,
tetapi dalam dunianya ia akan sama dengan lingkungan di mana ia berada. Ya, kalau kita memantau kondisi zaman akhir, saudara, maka manusia akan berakhir pada ketergantungan dengan teknologi. Tergantung. Manusia tidak mampu lagi bekerja secara fisik, tetapi mereka atau kita semua akan bergantung pada teknologi. Sampai suatu saat nanti, ya, pendeta pun akan diganti dengan AI untuk berkhotbah di gereja-gereja, untuk memaparkan materi-materi dia berkhotbah. Nah, di kepolisian sudah lihat robotnya, wah, anjing pelacaknya sudah, ya, semuanya ya terkonsep dalam satu sistem. Gereja suatu saat tidak akan bisa membantah zaman kalau kita tidak mau membantu. Kita hanya menyiapkan perangkat. Kenapa? Manusia yang tergantung pada teknologi, suatu saat ia tidak mempercayai manusia dalam bentuk apapun. Tidak dipercaya sebagai kasir, ya, tidak dipercaya sebagai penjaga tol, ya, karena biasa banyak saudara pergi ke daerah-daerah maju seperti di Jawa, penjaga-penjaga tol itu sudah pakai robot. Ya, mungkin sama di sini masuk di bandara, dulunya masih pakai orang untuk menagih, sekarang tidak percaya bayar secara online. Ya, saudara, ya, tidak dipercaya sebagai apa lagi, tidak dipercaya sebagai karyawan, ya. Karena itu perusahaan raksasa dunia dia menggunakan robot, ya, untuk mengerjakan, mengemas seluruh barang-barangnya akan dikirim ke berbagai negara. Apa? Tidak percaya. Si manusia sangat ego, manusia rakus, ya, dengan segala kekayaan. Jangan ke gereja, negara pun bisa bangkrut karena satu manusia yang rakus terhadap kekayaan. Itu manusia. Jadi jangan kita bermimpi suatu saat mungkin ada robot yang memimpin dunia dengan tanpa berbelas kasihan. Yang dikenal dalam Alkitab namanya patung yang dibuat oleh manusia. Patung itu dapat berbicara, patung itu dapat melakukan segala hal, patung itu mengadakan tanda-tanda mujizat, tapi hanya sementara saja. Ya. Jadi hari ini gereja harus siap menghadapi zaman. Ya, bukan saja dalam sedang kita mempersiapkan kekayaan begitu banyak, suatu saat nilai kekayaan akan hancur dan ada nilainya turun. Ya, sampai tidak berarti. Sekarang emas, ya, tembaga, apalagi uranium dan semua berharga. Suatu saat itu tidak akan berarti apa-apa. Gereja bagus, gereja megah, yang mimbar yang dirancang supaya bisa bertahan 7 turunan, tidak bisa. Suatu saat akan tidak ada artinya. Saudara, saat kapan? Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu kita harus membaharui diri kita setiap hari menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya, perubahan-perubahan yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaharui perilaku kita. Kita rendah hati, ya, kesabaran, kemudian penguasaan diri dan seterusnya. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Ujilah dirimu
Dan jangan biarkan orang lain menguji saudara. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam Apakah iman? kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu Ya, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? terus kan? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tidak ada Kristus di dalam kamu, kamu tidak tahan uji. Terus, Tetapi aku harap ya, bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. terus. Kami berdoa kepada Allah Kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. supaya kamu jangan berbuat jahat. Itu kata Paulus kepada orang Korintus. Terus, Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Supaya kamu dapat melakukan yang baik. Tetapi sekalipun kami ini, kata Paulus, nampaknya tidak bisa tahan uji. Pengkhotbah tidak tahan uji. Berbagai kecemaran yang bisa menjerumuskan, ya, saat berada dalam kekuasaan, maka semua orang akan mengagumi dan kata-katamu akan tampak manis. Tetapi saat engkau jatuh, Alkitab katakan, sahabat dan keluargamu akan meninggal. Ya, saya tidak butuh penghargaan dari siapa, tapi saya ingin mengajak jemaat untuk apa? Untuk menguji diri, ya, dan menyelidiki dirinya masing-masing agar kita dapat tahan uji. Terus 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya. Teruskan untuk melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi yang dapat kami berbuat adalah untuk kebenaran, tidak bertentangan. Terus sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Kami bersuka cita, kata Paulus, supaya kami lemah. Lemah itu bukan berarti saudara, ya, kasihan harus dikasihani. Kami bersuka cita dalam keadaan kami apa adanya. Yang penting saudara kuat di dalam Tuhan. Terus, dan inilah yang kami doakan, ya, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Terus kan? Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, ya, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Terus kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saya ada di tengah jemaat hanya untuk membangun saudara, ya, bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk membinasakan. Ya, tidak ada kekuatan untuk berlawanan dengan kebenaran, tetapi kekuatan kita hanya tunduk pada kebenaran. Karena itu ujilah dirimu, ujilah hatimu masing-masing, agar kita membaharui pikiran dan hati kita setiap hari. Kita membaharui hati kita setiap hari. Rumah tangga kita harus dibaharui setiap hari, di-upgrade, membangun satu rumah tangga yang bahagia. Kita baharui, bukan ganti personil, baru hubungannya, komunikasinya. Jangan tambah hari tambah redup, tanpa komunikasi baru. Ya, kalau masih pacaran saya sudah bilang papi, setelah tua tidak panggil papi lagi. Ini repot, ini sudah menurun namanya. Ya, tapi saya tidak anjurkan bagi anak muda yang masih pacaran sudah panggil papi mami, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Masih pacaran sudah panggil papi mami. Ya, yang betul adalah bahwa setiap orang dalam hubungan nikah harus menjaga hubungan.
agar langgeng. Jadi saling menghargai, ya. Kalau sudah tambah tua ditambah, tapi sayang. Ya, di dalam aplikasi HP sudah pasang itu. Bari nama suami atau istri, ya, apalah bahasa sayang yang perlu ditaruh, ya. Sudah ya, oh ya sudah, berarti sudah jalan dalam aplikasinya semua. Jadi sudah ditulis di situ, pacarku atau sayangku. Apalagi bahasa daerah yang mungkin sangat mengikat sekali, ya, supaya apa? Supaya semakin bertumbuh, ya. Kasih sayang itu semakin setiap hari buka HP atau tempat kerja, oh sayang kita lupa, ya, mami sayang apa, kan gitu ya kan, ya. Tapi kalau bunyi handphone, ini siapa? Waduh, ini lagi kerja. Saudara, itu tidak boleh, karena teknologi mendidik manusia untuk bisa berjauhan, tetapi hati tidak boleh tergantikan dengan apapun. Amin. Lagi anak SMP itu berbahaya juga ya. Masih anak SMP tidak tahu apa ya, siapa yang ditiru ya. Maka dari papa mamanya di rumah, sehingga begitu kenalan dengan lawan jenisnya langsung panggil papi. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Ini dunia terbalik ini. Ya, kita lanjutkan. Roma 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21. Kita baca bersama ayat ini. Ya, bisa kita baca bersama ayat ini. Sudah ditampilkan? Oh, tegas. Kita baca ya bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Siapa yang bisa mengerti kebaikan? Orang yang sudah mempengaruhi pikirannya. Itu yang bisa mengalahkan kejahatan. Jadi kejahatan dan kebaikan itu bisa tumbuh dalam satu orang. Saat dia menjadi antagonis, dia bisa jadi wah, dia kayak berakting sana. Ya. Tetapi saat mau baik, dia bisa baik kawan sebelah. Aduh, ini perang begini yang tidak bisa di dalam Tuhan. Dalam Tuhan baik-baik saja, amin. Jangan berakting seperti film Korea, berbahaya. Ya, hati kita tetap baik. Maka baik suami, baik anak-anak, baik orang-orang di lingkungan kita, dia akan kenal apa? Baik. Bukan seperti mama tiri, bukan seperti siapa, tetapi dia baik. Nah, karena itu saya katakan kepada saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku yakin saat kau berfirman,
menjamah saudara. Biarkan Tuhan menjamah pikiranmu. Biarkan Tuhan menjamah hatimu. Tuhan akan membawa pada satu arah yang lebih baik. Oh, haleluya. Tuhan sedang menyelidiki setiap hati. Tuhan menyelidiki pikiran kami. Tuhan menyelidiki anak-anak kami. Yang mau dibaharui Tuhan dalam pemikiranmu. Engkau angkat tanganmu dan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau tahu air mata kami. Engkau tahu keadaan kami Tuhan hari ini. Mujizatnya disediakan bagimu, beri angkat dan diberikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi mujizatnya disediakan bagimu, beri angkat dan diberikan. Oh, haleluya. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mampu menerima kekurangan pasangannya. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mampu mengampuni orang lain. Yesus. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mampu memperhatikan dirinya sendiri. Yesus.
masa mudanya. Mereka meninggalkan masa lalunya. Tapi hari ini Tuhan Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau pulihkan keluarga Kristen, keluarga jemaat Bethesda. Jangan biarkan mereka larut dalam permasalahan, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jeritan hati kami. Tidak ada satu kekuatan yang mampu memperbaiki nikah. Tuhan, kami harus mampu melakukan firman-Mu, baik pengkhotbah maupun pendengar. Kami harus mampu saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau cabut rasa benci dari hati kami. Engkau cabut rasa dendam dari jiwa kami. Kami mampu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan terima kasih. Oh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjamah hati kami. Terima kasih. Jemaat Engkau telah berkati dengan firman-Mu. Dan Tuhan sangat peduli dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau berikan. Dan kami akan tetap menjadi satu keluarga yang berkati di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan yang besar memberkati kita bersama. Dan kita akan mengikuti kegiatan sepanjang minggu ini, ibadah pendalaman Alkitab hari Rabu, kemudian Jumat ibadah doa penyembahan jam 6 sore, kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore. Pemuda remaja ini sedang kita bina, saudara. Dan kalau saja mereka buat pasar, itu untuk kepentingan mereka. Pada kegiatan retreat direncanakan tanggal 17 hari libur. Jadi kita dukung dalam doa. Dan kita ketahui bahwa apa yang mereka perbuat bagian untuk membina mereka bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memanage satu usaha atau pekerjaan, bagaimana bisa mengendalikan diri. Dan saya melihatnya sedang terbangun chemistry yang bagus untuk mereka ke depan akan menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga yang bisa bertanggung jawab. Jadi itu mungkin ke depannya, bukan hari ini, jangka panjang. Dan kita bawa dalam doa. Kemudian minggu kebaktian sekolah minggu dan kebaktian umum digabung. Jadi saya harapkan sekolah minggu dan pemuda juga bisa mempersiapkan lagu untuk dipersembahkan dan disertai dengan korban khusus untuk
pengadaan musik dan perjamuan suci. Juga kita berdoa saudara-saudara kita yang ada di luar kota, dan Tuhan tolong dan memberkati semuanya, baik Pak Nabaho di Medan, dan Tuhan tolong, dan anak kami Mulyadi di Misol yang bekerja, juga yang lain yang kami tidak ketahui. Jadi karena tidak ada informasi, tentunya saya juga tidak bisa menyampaikan. Ya, baik ya, saya kira itu menjadi informasi buat kita bersama bangkit berdiri dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Doa-doa terbaik yang telah kami peroleh telah membangun hidup kami, membangun iman kami, membangun harapan kami, membangun masa depan kami, membangun sukacita kami. Kami akan pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kegirangan, karena Roh Allah bersama dengan kami. Sukacita mempelai terjadi, dan juga Tuhan firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan anak-anak kami. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Setiap di mana orang takut Tuhan, maka mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat janji setiamu, dan terima kasih atas kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Juga kami berdoa buat saudara kami yang di luar kota, telah disebutkan nama Tuhan, pimpin dan tolong, agar setiap usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan memberkati. Berkati anak-anak kami yang sedang dalam tahapan masa libur, dan kemudian nanti Tuhan mereka akan memasuki pelajaran baru, kenaikan-kenaikan kelas yang mereka telah terima. Semuanya kami panjatkan doa serta ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang lalai Tuhan ingatkan. Dan saudara-saudaraku, ulanglah dan terimalah berikan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Anakku yang tunggal, penyertaan Roh-Nya yang suci memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.